Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah bisa tersenyum? Apakah Anda sudah bisa bersyukur? Apakah Anda sudah bisa melihat tawaran-tawaran rahmat yang datang menghampiri Anda, yang datang ke dalam kehidupan Anda, sehingga kita dimampukan untuk bisa menangkap rahmat itu untuk kehidupan kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan biarkan rahmat Tuhan hari ini lewat begitu saja. Izinkan saya di awal video ini untuk menyanyikan sebuah lagu. Saya mau mengajak Anda nyanyi bareng-bareng. Lagu yang semua Anda bisa, lagu yang sangat populer. Tolong Anda tulis di kolom komen kira-kira judul lagunya apa, ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Bunyinya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Referennya gimana? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara, betul kan? Anda pasti kenal lagu ini, pasti bisa nyanyi tadi. Betul Romo, lagu itu favoritnya saya Romo. Lagu itu favoritnya mama saya Romo sebelum meninggal. Lagu itu favoritnya opa saya. Saudara-saudara yang terkasih, betul lagu ini menjadi memenangkan hati banyak orang tuh karena liriknya. Dikatakan tadi apa? Hidup itu sebuah kesempatan. Hidup seni memilih sebetulnya. Kita mau memilih apa? Apakah kita mampu melihat kesempatan yang datang, mengambil kesempatan itu? Atau sebaliknya, lewat aja itu kesempatan rahmatnya, sehingga kita tidak mendapat apa-apa. Dikatakan hidup itu untuk melayani Tuhan. Itulah panggilan hidup Kristiani. Tunduk sebagai hamba, layani Tuhan dalam segala karya dan karsa kita. Dikatakan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Saudara-saudara, waktu adalah pemberian dari Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mempercepat atau memperlambat waktunya. Kita semua digiring oleh waktu. Kita menua oleh waktu. Tidak bisa orang mengulang waktu yang sudah lewat. Tidak bisa orang memperpanjang waktunya. 24 jam ditambahin menjadi 30 jam. Gak bisa. Gak ada yang jual saudara-saudara. Semua dari kita takluk oleh sang waktu. Kemudian dikatakan hidup itu harus jadi berkat. Nah, andaikan saya bertanya kepada saudara-saudaraku yang terkasih di usia Anda saat ini, entah saya nggak tahu berapa, belasan, 20-an, 30, atau 50, 60, atau 70. Apakah hidup Anda sudah jadi berkat? Silakan bertanya. Bisa jadi ada yang manggut-manggut, ada yang dengan penuh keyakinan, terima kasih Romo, sejak masa muda saya sudah hidup di jalan Tuhan. Saya sudah akrab dengan Tuhan, saya sudah memilih Tuhan sebagai juru selamat saya. Hidup saya sudah bertumbuh bahkan berbuah. Terima kasih, hidup saya sudah jadi berkat. Tapi masih banyak orang saya lihat dari sini. Goleng-goleng Romo, umur udah tua begini kok. Aduh, masih jadi beban. Masih belum bisa jadi berkat buat sesama, buat keluarga. Masih jadi pembuat huru hara mungkin. Masih sering kali malah merenggut berkat-berkat orang lain mungkin. Saudara-saudara, jangan sia-siakan. Karena apa? Nanti kalau waktu kita sudah tidak berdaya lagi ya, udah tua, udah sakit-sakitan, apakah kita yakin hidupku sudah jadi berkat? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa sih Romo Yosef berbicara tentang hidup dan kesempatan? Hidup adalah sebuah pilihan. Hal itu bisa kita lihat dalam bacaan-bacaan hari ini yang luar biasa sebetulnya. Misalnya, bacaan pertama itu dari Nubuat Yunus bab 4 ayat 1-11. Kita semua sudah tahu kitab Yunus banyak dibahas selama BKSN. Luar biasa Romo, kitab Yunus baru ngerti, baru tahu, baru bisa mendalami
ternyata hidup saya kok kayak Yunus, Romo. Kemudian nanti di bacaan Injil dibacakan Lukas bab 11 ayat 1-4. Yaitu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Nah, saudara-saudaraku terkasih, seringkali Romo Yosef itu punya kotak demi kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 misalnya ya. Lalu Anda suruh memilih, tebak-tebak buah manggis, tebak nomor doang, tapi isinya nggak tahu apa-apa. Saudara-saudara, hidup rahmat itu tidak sedemikian, saudara-saudara. Kita tidak sedang berjudi, mengambil keputusan yang kita tidak tahu isinya apa. Ada yang dapat berkat, ada yang dapatnya zong. Nah, saudara-saudara, kali ini di depan saya ini ada 3 nih jenis alat-alat transportasi. Yang pertama sepeda, yang kedua motor Vespa, yang ketiga becak. Saudara-saudara, kalau kita mau pergi ke pasar misalnya, itu tuh kita diajak untuk memilih. Misalnya kendaraan-kendaraan di rumah kita. Mau naik sepeda, silakan. Mau naik motor, ya monggo. Mau naik becak, ya silakan. Kita semua sudah tahu pilihan kita ini akan berakibat apa. Konsekuensi apa yang akan kita terima kalau kita memilih. Misalnya kalau naik sepeda, nggak pakai bensin, Romo. Tapi saya harus nggoes, saya harus mengayuh sepeda itu. Di pasar kalau parkir sepeda, ya Romo harus dirantai, kalau enggak nanti sepedanya digondol orang misalnya. Romo, saya udah tua, Romo, udah nggak bisa lagi naik sepeda. Dengkul saya udah linu-linu, Romo. Seperti itu. Jadi apapun pilihannya selalu ada konsekuensinya. Dan kita tahu itulah hidup manusia, saudara-saudara. Mau naik motor, waduh Romo, kalau naik ini saya bisa gaya, Romo. Warnanya anjreng, kinclong-kinclong, tapi harus beli bensin. Betul? Cepet, Romo, bakal lebih cepet daripada naik sepeda. Betul? Itu konsekuensinya. Tapi nanti saya harus bayar parkir kalau di pasar, Romo. Motor ini lebih cepat, lebih gesit, tapi harus bayar parkir dan bayar bensin misalnya. Sementara kalau Romo saya nggak punya motor, nggak punya sepeda, tapi ada tawaran naik becak. Nah, silakan. Kita juga tahu ketika kita memilih naik becak, memang bukan kita yang goes. Memang ada biaya tapi lebih murah daripada naik taksi misalnya. Abang becanya bisa ditawar misalnya. Itu konsekuensinya. Kemudian juga kalau saya mau beli nanti Romo beras, gula, minyak, lebih punya tempat. Saya nggak susah-susah nenteng-nentengnya, cantol-cantolinnya di sepeda apalagi di motor, tapi bisa punya tempat. Tapi Romo lama, Romo. Tapi Romo zaman sekarang tukang beca itu susah didapat, Romo. Nah, lihat saudara-saudara, apapun pilihannya, kita sudah tahu konsekuensinya apa. Itulah rahmat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita diberi kesempatan berrahmat, Tuhan itu tidak memberikan kepada kita sebuah pilihan yang kita tidak tahu. Dalam perjanjian lama, tampak sekali, dalam perjanjian baru juga tampak. Hidup itu sebuah pilihan. Misalnya, ketika dalam doa Bapa kami Lukas bab 11, Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Sejak kita tadi pagi, kita mau lanjut tidur atau kita mau berdoa, itulah pilihan. Tuhan tidak memaksa kita, ayo harus berdoa saat ini juga. Tidak. Mau berdoanya bagaimana? Mau mengeluh terus atau mau memuliakan Tuhan? Terserah juga. Lalu sepanjang hari ini atau sepanjang malam ini, kita mau berbuat baik sama orang, kita mau membantu orang, atau kita mau mengasihi orang, kata-kata kita mau kata-kata yang lembut, kata-kata kita mau kata-kata jujur, kita mau hidup baik, kita mau menjadi sahabat bagi sesama, atau sebaliknya. Itu pun sebuah pilihan kita yang menentukan. Dan mudah-mudahan kita tahu, kalau pagi kita nggak berdoa, memilih tidur, apa konsekuensinya? Kalau nanti di luar rumah, saya akan berantemin orang-orang yang saya jumpai, apa akibatnya? Kalau hidup saya nggak jujur, mungkin konsekuensinya, wah saya untung, saya lebih cepat kaya, hidup saya enak. Tapi konsekuensinya nanti apa? Kita semua mudah-mudahan tahu, saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan membantu kita untuk melihat, membedakan
Mana ini? Pilihan-pilihan yang mendatangkan buah-buah keselamatan buatku, atau pilihan-pilihan yang seringkali menipu aku sehingga aku hancur dan berantakan. Hal itu terlihat saudara-saudara dalam kitab Yunus. Anda pasti sudah mengenal kitab Yunus, bagaimana di akhir kisah Yunus dalam bab 4. Dikatakan di Yunus bab 4 ayat 1, Yunus marah-marah, hatinya kesal karena Tuhan mengasihani kota Niniwe yang bertobat. Hidup adalah sebuah pilihan saudara-saudara. Hal itu tampak sekali dalam kitab Yunus. Dia diutus oleh Tuhan. Dia diberi tugas oleh Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe. Nah, Yunus tahu apa konsekuensinya sebetulnya. Yunus tahu juga bahwa dia tidak bisa kabur dari Tuhan. Dia tidak bisa menjauh dari Tuhan. Tidak mungkin tugasnya sebagai seorang nabi tidak mewartakan pertobatan. Tetapi hidup kita seperti Yunus, memilih yang salah meskipun kita sudah tahu. Nah, kemudian sebagaimana kita tahu, Tuhan melakukan berbagai macam cara untuk menyadarkan Yunus kembali sadar siapa dia, apa identitasnya, dan apa tugasnya. Warta Allah tentang pertobatan yang disampaikan Nabi Yunus kepada orang-orang Niniwe juga adalah sebuah kesempatan, sebuah pilihan. Kota Niniwe akan dijungkir balikan kalau tidak bertobat. Jadi pilihannya, mau bertobat konsekuensinya apa, tidak bertobat konsekuensinya apa. Orang-orang Niniwe ternyata memilih yang benar, yang tepat. Mereka bertobat maka tidak jadi dihukum. Nah, waktu itu Yunus lagi-lagi juga diajak untuk memilih mau marah atau senang. Tapi Yunus memilih marah. Kalau Anda perhatikan bagaimana kata-kata Yunus kepada Allah. Dikatakan, maka sekarang Tuhan cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara-saudara, itu dikatakan 3 kali sama Yunus. Kemudian ketika Allah menumbuhkan pohon jarak yang menyenangkan hati Yunus, dia bersuka cita di situ, lalu dihabiskan oleh seekor ulat. Lalu berhembuslah angin timur yang panas terik sehingga Yunus kepanasan. Dia berkata untuk kedua kalinya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tuhan bersabda kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Yunus menjawab lagi, selayaknya aku marah sampai mati. Saudara-saudara, hidup adalah sebuah pilihan kok. Kita mau memutuskan yang mana. Rahmat Tuhan akan membantu kita, akan mendorong kita, akan mengarahkan kita bisa memilih yang baik. Bisa memilih pilihan-pilihan yang akan mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Nah, yang menariknya adalah bagaimana kitab Yunus ditutup. Ternyata Yunus waktu itu masih dalam keadaan marah, bahkan sampai mau mati. Allah berkata di ayat 10, Tuhan bersabda, engkau sayang akan pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah, tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam 1 malam, binasa pula dalam 1 malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak. Padahal mereka itu tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Udah selesai, kitab Yunusnya berhenti sampai di situ. Apakah Yunus masih marah? Apakah udah gak marah lagi? Tidak dijelaskan. Apakah Yunus mau ikut bersuka cita terhadap orang Niniwe yang bertobat, atau dia masih mengkel, kecewa dengan keputusan Tuhan? Juga tidak dikatakan. Dari sini mau dikatakan saudara-saudara bahwa beberapa kitab, beberapa pengajaran dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ditutup dengan ending atau akhir yang menggantung. Kok menggantung, Romo? Nggak jelas banget. Karena apa? Sifat rahmat Allah, karena apa? Itulah sifat dari rahmat Allah. Sebuah tawaran. Allah memberikan kita kesempatan. Kita mau ambil, kita mau nggak ambil, terserah kita. Tapi kita diajak untuk tahu konsekuensi apa yang akan kita terima terhadap pilihan-pilihan kita. Misalnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan soal perumpamaan-perumpamaan. Anda mau jadi tanah yang baik, mau jadi tanah yang berbatu-batu, mau jadi tanah yang di pinggir jalan, atau yang bersemak duri, terserah milihnya. Tapi Tuhan sudah mengingatkan konsekuensinya apa yang akan kita dapat terhadap pilihan itu. Ketika perumpamaan anak bungsu dan anak sulung, silakan kita memilih mau seperti anak sulung atau seperti anak bungsu.
Ketika perumpamaan soal penggarap kebun anggur yang bekerja jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, terserah kita mau yang mana. Konsekuensinya sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah manfaat dari membaca firman Tuhan. Kita jadi tahu, oh ini rahmat nih. Wah ini kesempatan ini yang gak boleh lewat dalam kehidupanku. Karena hidup itu begitu mengecoh. Dunia ini begitu liciknya sehingga kita mudah salah memilih, saudara-saudara. Maka dari itu, seperti Anda tadi mau milih naik apa, biarlah sepanjang hari ini dalam hidup Anda lebih peka memilih dan tahu konsekuensinya apa. Semoga pilihan-pilihan Anda adalah pilihan-pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, sebagaimana ajaran Tuhan Yesus kepada para muridnya, mari kita berdoa, doa Bapa kami di akhir video ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita, pilihan-pilihan dan kemampuan kita untuk memilih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyi lagi yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.